Suami lupa menutup telepon lalu berkata, "Dia itu bukan siapa-siapa. Istri yang tidak becus dan jelek. Padahal aku selama ini yang membayar cicilan rumah." Aku tak menangis. Seminggu kemudian aku jual rumah Rp 13 miliar. Aku pergi dan ku ceraikan dia. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Tania duduk di bangku panjang berwarna coklat tua yang menghadap taman belakang rumahnya. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat yang perlahan mengembun, sementara matanya menatap bunga Kamboja yang baru mulai mekar. Suara burung pipit bersahut-sahutan, dan angin pagi mengibaskan helai-helai rambut yang tak tertutupi oleh ciput di balik hijabnya. Hari itu hari Minggu. Udara begitu bersih setelah hujan malam sebelumnya. Rumah 2 lantai yang ia dan Rizal tempati selama hampir 5 tahun itu terasa sunyi. Hanya sesekali terdengar suara televisi dari ruang tamu, tempat suaminya sedang tertidur di sofa dengan remote televisi masih tergenggam. Sudah menjadi kebiasaan sejak 2 tahun terakhir, Rizal akan begadang bermain game online atau ngobrol dengan teman-temannya melalui aplikasi panggilan suara, lalu tidur sepanjang pagi. Tania tidak lagi mempermasalahkannya. Dulu, ia pernah memprotes, tapi selalu berujung pada perdebatan panjang yang membuatnya merasa seperti wanita cerewet yang tak pengertian. Ia menyusuri pikirannya, mengingat saat pertama kali menjejakkan kaki ke rumah ini. Mereka membeli rumah itu 2 bulan setelah menikah. Saat itu, mereka begitu semangat membangun kehidupan baru. Rizal memang belum punya pekerjaan tetap, namun ia pandai bicara dan selalu mengatakan bahwa ia akan membuktikan bisa menjadi kepala rumah tangga yang hebat. Tania menutup mata. Di benaknya terbayang bagaimana ia menyusun ulang anggaran pengeluaran, menunda membeli kendaraan pribadi, dan memindahkan sebagian tabungannya agar bisa dijadikan uang muka pembelian rumah. Semuanya demi impian mereka berdua. Tapi semakin hari, impian itu seperti hanya menjadi miliknya sendiri. Ia menghabiskan teh dalam cangkir, lalu bangkit dan berjalan masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya pelan, menyusuri lorong menuju kamar tidur. Di dalam, tempat tidur masih rapi. Ia memang sudah terbiasa bangun lebih awal, membereskan semuanya sebelum berangkat kerja. Sebagai kepala bagian keuangan di perusahaan properti, jam kerjanya ketat dan tanggung jawabnya besar. Tapi ia menikmati pekerjaan itu. Setidaknya di tempat kerja, usahanya dihargai. Ia mengambil map coklat dari lemari arsip kecil di sisi ranjang. Isinya adalah salinan dokumen pembayaran rumah. 1 lembar demi lembar. Semuanya atas nama dirinya sendiri. Bahkan rekening pembayaran otomatis juga berasal dari gaji bulanannya. Suara derit pintu membuatnya menoleh. Rizal berdiri di ambang pintu dengan mata yang masih setengah tertutup, rambut acak-acakan, dan baju kaos oblong yang kusut. "Kamu ngapain pagi-pagi buka dokumen rumah?" tanyanya dengan nada malas. "Cuma ngecek pembayaran terakhir, tinggal 5 bulan lagi lunas," jawab Tania tanpa menoleh lagi. Rizal mengangguk pelan, lalu duduk di tepi ranjang. "Ngomong-ngomong, kayaknya kita butuh AC baru. Yang di ruang tamu bunyinya udah aneh. Kalau mau beli, kamu mau nyumbang berapa?" balas Tania sambil tersenyum kecil. Rizal mengangkat alis. "Ya kamu aja dulu bayarin, nanti aku ganti." Jawaban itu bukan hal baru. Tania tidak marah. Ia hanya diam. Sudah terlalu sering ia mendengar kalimat, "nanti aku ganti," dan kenyataannya, tak pernah ada yang diganti. Ia hafal pola itu. Tapi tetap saja, setiap kali mendengarnya, ada perih kecil yang menjalar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bu Mary, atasannya, mengabarkan soal pertemuan dengan investor baru besok pagi. Tania segera membalas dengan singkat, lalu meletakkan ponsel di meja. "Besok pagi aku harus berangkat lebih pagi. Ada meeting dengan investor," katanya pada Rizal. Rizal hanya mengangguk sambil memijat lehernya sendiri. "Oke. Sarapan ada kan?" "Aku masak nasi goreng tadi," jawab Tania. Mereka tidak bicara lagi. Tania berjalan ke dapur, mengambil piring dan menata sarapan untuk suaminya. Ia menyajikan semuanya dengan rapi, meski hatinya tak lagi seantusias dulu. Setelah semuanya siap, ia kembali ke taman dan duduk di bangku yang sama. 10 menit kemudian, Rizal menyusul sambil membawa piring nasi goreng. Ia duduk di sebelah Tania tanpa bicara.
Mereka makan dalam diam, hanya sesekali terdengar suara sendok menyentuh piring. Setelah sarapan, Rizal kembali ke ruang tamu. Tania melihatnya menyalakan PlayStation dan mengenakan headset. Ia bergumam pelan, mungkin sedang bicara dengan teman-temannya. Hari itu, Tania memilih membereskan dapur dan mencuci baju. Semua ia kerjakan sendiri. Pembantu yang dulu biasa datang seminggu 2 kali sudah lama, ia berhentikan karena keuangan harus dihemat. Bukan karena tidak cukup, tapi karena ia yang harus menanggung semua. Rizal jarang memberi uang belanja. Uang yang ia dapat dari bisnis kecilnya lebih sering habis untuk kebutuhan pribadi. Saat matahari mulai tinggi, Tania duduk kembali di depan laptop. Ia mulai mengecek beberapa file pekerjaan yang harus dipresentasikan esok hari. Fokusnya terpecah karena suara tertawa Rizal terdengar keras dari ruang tamu. "Hei, serius lo? Masa dia bilang gitu ke bini lo? Wah, gila sih." Suara Rizal terdengar jelas dari ruang tamu. Tania mencoba mengabaikan. Beberapa menit kemudian, telepon rumah berbunyi. Tania mengangkatnya. Suara dari seberang adalah Ibu Rizal yang hendak menanyakan sesuatu soal pengajian minggu depan. Tania menjawab ramah. Tapi ketika ia hendak menutup telepon, ia mendengar suara lain yang familiar. Suara Rizal. Iya. Masalahnya dia tuh bukan siapa-siapa. Gue aja heran, kenapa gue masih tahan sama dia. Muka pas-pasan, gak becus urus rumah, kerja mulu kayak cewek karir yang gak tahu diri. Tania membeku. Tangan kanannya masih menggenggam gagang telepon, tapi seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Ia menyadari satu hal, Rizal belum menutup panggilan Bluetooth di ponselnya. Telepon rumah yang terhubung ke speaker menduplikasi suara dari headset Rizal. Semuanya terdengar jelas, tanpa ada penghalang. Kalimat demi kalimat menghantam dadanya. Gue pengen cewek yang ngerti gue, yang tahu gimana manjain suami. Bukan yang tiap malam pulang capek, terus cuma bisa tidur. Nggak ada gregetnya, bro. Tania menahan napas. Ia perlahan meletakkan gagang telepon. Ia tidak menangis. Ia hanya diam. Sekujur tubuhnya terasa seperti terbakar, tapi juga dingin pada saat bersamaan. Ia berdiri, berjalan perlahan ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di atas ranjang. Napasnya teratur, tapi matanya kosong. Tak ada air mata. Tak ada amarah. Hanya hening yang pekat, menyesakkan dada. Ia menatap langit-langit kamar. Mengingat semua momen saat ia bertahan. Saat ia berpura-pura bahagia demi menjaga nama baik suaminya. Saat ia rela menunda membeli tas atau pakaian baru demi menyimpan uang untuk bayar cicilan. Saat ia menahan lelah untuk tetap memasakkan sarapan meski baru pulang dari lembur. Semua itu dianggap tidak berarti. Ia bukan siapa-siapa bagi pria yang telah tidur di sisinya selama bertahun-tahun. Ia hanya wanita jelek, tak becus, tidak tahu diri. Pukul 3 sore, Tania masih duduk di tempat yang sama. Ponselnya berdering beberapa kali, tapi ia tidak menjawab. Pesan dari Ririn masuk, menanyakan kabar. Tania membalas satu kalimat. Aku baru tahu sesuatu. Tak lama, Ririn menelepon. Suaranya terdengar khawatir. Tapi Tania hanya berkata, nanti aku ceritakan. Sore menjelang malam. Tania memasak makan malam seperti biasa. Ia menyajikannya di meja makan, memanggil Rizal yang masih tertawa-tawa sambil bermain game. Ia bahkan masih bisa tersenyum kecil saat Rizal mengatakan bahwa masakannya enak. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama. Rizal memunggungi Tania, seperti biasanya. Tania terbaring menatap langit-langit kamar. Dan malam itu, dalam senyap yang panjang, ia membuat keputusan. Tanpa emosi, tanpa ledakan, tanpa drama. Besok, ia akan ke kantor notaris. Dan hidupnya akan berubah selamanya. Langit masih gelap ketika Tania terbangun. Jarum jam menunjukkan pukul 4.17 pagi. Ia duduk di tepi ranjang sambil merapatkan selimut ke bahunya. Udara dingin menelusup ke balik piyama tipis yang dikenakannya. Di sampingnya, Rizal masih tertidur lelap. Wajahnya menghadap dinding, napas teratur, tanpa beban. Seolah-olah kalimat yang ia ucapkan kemarin hanyalah suara angin yang tak pernah menampar siapapun. Tania menarik napas panjang. Pikirannya masih jernih. Ia tidak tidur pula semalam.
Hanya memejamkan mata dan membiarkan pikirannya menyusun banyak hal. Bukan untuk membalas, bukan untuk melawan, tapi untuk melepaskan. Perlahan, ia berjalan ke kamar mandi dan mencuci muka, menatap bayangannya di cermin. Wajah itu masih wajah yang sama. Wajah yang dulu dibanggakan Rizal ketika mereka baru menikah. Wajah yang dibilangnya anggun dan pintar. Tapi kini dianggap bukan siapa-siapa. Tania mengusap pipinya dengan handuk, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum kepastian. Pukul 5 tepat, Tania sudah selesai salat dan mulai menyiapkan sarapan. Telur dadar, sambal goreng kentang, dan tumis sawi. Ia menyajikannya dengan hati-hati, seperti biasa. Lalu mengecek bahan makanan di kulkas, mencatat beberapa yang perlu dibeli. Ia tidak akan memperlihatkan perubahan drastis. Tidak ada ledakan, tidak ada tangisan, tidak ada ribut-ribut. Ia ingin semuanya berjalan senormal mungkin, hingga waktunya tiba. Pukul 6:20, Rizal terbangun. Ia berjalan ke dapur dengan kaos kusut dan mata masih lengket. "Makan udah siap?" tanyanya sambil menguap lebar. Tania menoleh dan tersenyum singkat. "Udah. Aku tinggalin di meja makan." Rizal duduk, membuka tutup saji dan mulai makan. Tania menyiapkan kopi hitam dan meletakkannya di sebelah piringnya. "Kamu jam berapa berangkat?" tanya Rizal. "6:30. Hari ini ada meeting sama investor," jawab Tania pelan sambil memasukkan laptop ke dalam tas kerja. Rizal mengangguk. "Pulang jam berapa?" "Entah. Kalau meeting sampai sore mungkin agak malam." "Oke." Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Tidak ada hati-hati, tidak ada semangat kerja, apalagi cium di kening seperti dulu. Tania sudah tidak berharap lagi. Bahkan ketika Rizal berdiri dan berjalan ke kamar mandi tanpa mencuci piring yang baru saja ia gunakan, Tania tidak lagi merasa jengkel. Perasaan itu telah menguap sejak semalam. Pukul 6:50, Tania melangkah keluar rumah. Ia membawa tas kerja dan map biru yang berisi dokumen pembayaran rumah. Map itu tidak ia masukkan ke dalam tas. Ia genggam erat di tangan, seolah menjadi jimat bagi keberaniannya. Ia mengemudi sendiri ke kantor notaris langganannya. Bapak tua bernama Pak Dedi yang sudah mengenalnya sejak Tania membeli rumah pertama dulu, bahkan sebelum menikah. Ketika ia masuk ke ruangan Pak Dedi, lelaki itu tersenyum ramah. "Lama tak datang, Bu Tania. Kabar baik." Tania duduk dengan tenang, membuka map dan menyerahkan dokumen. "Pak Dedi, saya ingin menjual rumah saya. Tapi tolong prosesnya rahasia. Saya sedang mengurus beberapa hal penting." Pak Dedi menerima dokumen itu dan mulai membacanya. "Ini rumah yang di kawasan Menteng itu, ya? Wah, itu lokasi emas, Bu. Harga pasarannya sudah tinggi sekali sekarang. Bisa sampai 13 miliar kalau beruntung. Saya setuju kalau itu harga yang wajar. Tolong carikan pembeli yang serius dan cepat. Saya tidak keberatan kalau harus proses dalam waktu dekat." Pak Dedi menatap Tania sejenak, seolah ingin bertanya banyak hal. Tapi ia menahan diri. "Baik, saya bantu. Tapi karena nilainya besar, saya harus buatkan pengikatan awal dan pembicaraan langsung dengan calon pembeli. Nanti saya hubungi lagi untuk tanda tangan, ya?" Tania mengangguk. "Terima kasih, Pak." Keluar dari kantor notaris, Tania tidak langsung ke kantor. Ia berhenti di sebuah minimarket kecil, membeli air mineral, lalu duduk di kursi luar dekat parkiran. Ia membuka ponsel dan membuka folder foto, melihat ulang foto-foto dirinya dan Rizal selama 4 tahun terakhir. Ada foto mereka di Bandung, saat liburan. Foto Rizal mencium pipinya saat ia dinyatakan naik jabatan. Foto mereka di balkon rumah baru, tertawa sambil memegang segelas kopi. Semua itu palsu. Senyum itu palsu. Ia menyadari sekarang, kebahagiaan itu hanya ilusi. Tania menghapus semua foto dalam satu klik. Di kantor, Tania tetap bersikap profesional. Ia memimpin presentasi dengan tenang. Menjawab pertanyaan dari investor Korea dengan fasih. Mengatur strategi dengan timnya tanpa celah. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa hatinya baru saja runtuh semalam. Sepulang kantor, Tania mampir ke apartemen temannya, Ririn. Mereka duduk berdua di balkon, minum teh,
Dan akhirnya Tania bercerita. Aku dengar langsung dari telepon rumah. Dia nggak sadar, dia masih pakai headset Bluetooth. Suaranya nyambung ke speaker rumah. Aku dengar semuanya. Ririn menatapnya dengan mata yang membelalak. Astaga. Tan, kamu kuat banget. Aku aja dengarnya sakit. Tania hanya tersenyum tipis. Aku nggak nangis, Rin. Sama sekali nggak. Terus kamu sekarang mau gimana? Rumah udah aku urus buat dijual. Semua cicilan atas nama aku. Dia bahkan nggak tahu rumah itu resmi atas namaku. Karena dulu dia cuma tanda tangan perjanjian awal doang. Sisanya aku yang lanjutin sendiri. Aku yang transfer tiap bulan. Ririn terdiam. Dan begitu rumah laku, aku mau pergi. Aku nggak akan bilang. Nggak akan ribut. Aku tinggalin surat cerai dan kunci rumah. Kamu yakin? Aku udah muak. Dia pikir aku nggak tahu siapa diriku? Selama ini dia hidup dari kerja kerasku. Tapi yang dia lihat cuma fisikku, kurangku, lelahku. Aku bukan siapa-siapa katanya. Aku tunjukkan, wanita yang dia remehkan ini bisa jalan lebih jauh tanpanya. Ririn menatap Tania, lalu menggenggam tangannya. Kalau kamu butuh tempat tinggal sementara, apartemen ini 01. Kamu bisa pindah ke sini dulu. Terima kasih, Rin. Aku butuh waktu buat nyusun langkah. Malam itu, Tania pulang ke rumah dan mendapati Rizal masih menonton film dengan tawa besar. Ia bahkan tidak menoleh saat Tania masuk. Seolah tak ada yang berubah. Padahal segalanya telah bergeser. Sedikit demi sedikit. Dan dalam waktu yang tak lama lagi, dunia Rizal akan runtuh dengan tenang, tanpa suara. Tania tersenyum kecil. Lalu melangkah masuk ke kamar, dan menyalakan laptop. Ia membuka folder baru. Namanya, Langkah Baru. Tania menyelesaikan pekerjaannya di ruang kerja mini di sudut kamar. Jam menunjukkan pukul 22.43 malam, namun matanya masih jernih. Ia baru saja mengecek kembali dokumen rumah yang sudah diproses oleh Pak Dedi, notaris. Besok pagi akan ada pertemuan langsung dengan calon pembeli yang datang dari Surabaya. Pembeli tersebut siap memberikan penawaran sebesar 13 miliar tanpa banyak syarat, karena tertarik dengan lokasi strategis dan kondisi rumah yang masih sangat baik. Ia menutup laptop perlahan, menyimpan dokumen ke dalam map hitam, dan berdiri. Langkahnya pelan menuju kaca besar di sisi ranjang. Di balik tirai, lampu kota menyala seperti bintang yang tumpah dari langit. Wajahnya yang tercermin di sana tak menunjukkan raut murung, justru lebih tenang dari biasanya. Ada keteguhan yang mulai tumbuh dari serpihan luka. Keteguhan yang lahir dari keikhlasan melepas apa yang tak lagi menghargai. Rizal belum pulang. Sudah 3 malam terakhir, laki-laki itu baru kembali ke rumah lewat tengah malam. Katanya sibuk mengurus barang dagangan online dan bertemu klien. Tapi Tania tahu, semua itu hanya alasan kosong. Ia pernah melihat notifikasi panggilan masuk dari seorang perempuan bernama Tiara klien, yang wajahnya tak asing. Perempuan itu adalah mantan teman kuliah Rizal yang dulu sempat hampir jadi mantan pacarnya juga. Dari obrolan media sosial yang tak sengaja terbuka di laptop Rizal, ia tahu hubungan mereka lebih dari sekadar klien. Tapi Tania tidak marah. Tidak merasa perlu menjerit atau melempar barang seperti perempuan dalam sinetron. Ia hanya mencatat semuanya dalam hati. Dalam diam, ia merangkum semua bentuk pengkhianatan itu, lalu menyusunnya menjadi peluru yang akan ia gunakan bukan untuk membalas, tapi untuk membebaskan dirinya sendiri. Pukul 00.13, Rizal akhirnya datang. Pintu rumah dibuka pelan, suara kunci dilempar ke meja terdengar samar. Tania hanya mengintip dari balik pintu kamar yang terbuka sedikit. Rizal tampak kelelahan, atau mungkin mabuk ringan, dari cara jalannya yang sedikit limbung. Tanpa banyak suara, Rizal menuju kamar mandi. Tania kembali ke ranjang dan pura-pura tidur. Tak lama kemudian, Rizal masuk kamar, meletakkan dompet di laci, lalu merebahkan diri di sisi tempat tidur tanpa berganti baju. Tak ada kata, maaf terlambat, tak ada, aku pulang. Bahkan tak ada rasa segan. Semua begitu datar, begitu dingin. Seperti dua orang asing yang tinggal dalam kotak beton yang sama. Pagi harinya, Tania bangun seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan dengan tangan yang cekatan. Nasi uduk, tahu bacem, dan sambal kacang.
Menu yang dulu pernah menjadi favorit Rizal saat mereka masih baru menikah. Tapi kali ini, bukan karena ingin menyenangkan hati suami, melainkan karena ia ingin meninggalkan kesan terakhir bahwa dirinya adalah istri yang bahkan di ujung batas pun masih bisa menghargai. Pagi. Sapa Rizal singkat sambil duduk di meja makan. Ia menguap besar dan mengusap wajah. Pagi. Jawab Tania tanpa menoleh. Wah, nasi uduk. Udah lama nggak makan beginian. Kamu bilang suka. Rizal mengangguk sambil menyuap makanan. Kamu nggak makan? Aku ada meeting pagi ini. Bawa bekal sendiri. Meeting lagi. Hidup kamu penuh rapat. Ya, pantas aja rumah nggak pernah diperhatikan. Tania menoleh perlahan. Rumah ini bersih. Dapur selalu ada makanan. Semua tagihan lunas. Apa lagi yang kurang? Rizal tidak menjawab. Ia hanya mendengus pelan, lalu melanjutkan makan. Tania menarik napas panjang. Nanti siang aku izin keluar sebentar. Ada urusan pribadi. Kamu nggak bilang mau kemana? Emang harus bilang? Rizal melirik, sedikit jengkel. Tapi Tania hanya tersenyum. Senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum yang membuat Rizal sedikit bingung tapi enggan bertanya. Pukul 9.30, Tania sudah berada di kantor notaris. Di sana, seorang pria parubaya yang berpakaian rapi menyambutnya. Namanya Pak Doni, calon pembeli rumah. Pembicaraan mereka berjalan lancar. Bahkan tanpa banyak negosiasi, Pak Doni setuju untuk langsung melakukan DP sebesar 2 miliar hari itu juga sebagai tanda jadi. Tania menerima bukti transfer, menandatangani surat pengikatan awal, lalu mengatur jadwal penandatanganan akhir dalam 2 minggu ke depan. Sebelum pulang, ia sempat berhenti di sebuah bank untuk mengurus pengamanan rekening dan membuat akun baru atas namanya pribadi. Ia tidak ingin ada Rp1 pun yang bisa disentuh oleh Rizal. Ia tahu Rizal sering memanipulasi keadaan jika menyangkut uang. Maka ia memutus semua kemungkinan. Di perjalanan pulang, ia berhenti di sebuah showroom mobil. Ia melihat-lihat mobil SUV putih keluaran terbaru, lalu memesan 1 unit dengan sistem bayar tunai. Petugas showroom hampir tak percaya ketika ia melihat nominal pembayarannya. Kami akan antarkan mobil ini ke alamat Ibu sore nanti, maksimal sebelum pukul 7 malam, kata petugas itu ramah. Tania tersenyum. Terima kasih. Mobil itu bukan hadiah untuk dirinya, tapi penanda bahwa ia akan melangkah sendiri dengan pijakan yang kuat. Sore hari, saat Tania tiba di rumah, Rizal sedang di ruang tamu, berbicara di telepon. Tania sempat mendengar sepintas, suara lembut, tawa genit, dan sapaan manja. Mungkin Tiara. Ia tidak peduli. Ia masuk kamar dan mulai mengemasi barang-barangnya. Ia tidak membawa banyak. Hanya pakaian yang sering dipakai, dokumen penting, dan 1 album foto keluarga kecil yang dulu mereka buat di awal pernikahan. Bukan karena ia masih ingin mengenang, tapi sebagai bukti bahwa dirinya pernah berjuang habis-habisan. Pukul 18.52, suara bel rumah berbunyi. Rizal yang membukakan pintu. Tania melihat dari balik tirai saat 2 petugas showroom menyerahkan kunci mobil dan dokumen STNK. Rizal tampak heran, bertanya-tanya. Mobil siapa ini? Tanya Rizal ketika masuk rumah sambil membawa amplop dokumen. Mobilku, jawab Tania singkat. Kamu beli mobil? Sejak kapan? Sejak aku sadar aku bisa beli apapun sendiri tanpa harus menunggu kamu berubah. Rizal memicingkan mata. Maksud kamu apa sih? Tania tak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap mata suaminya dalam-dalam. Tatapan itu bukan marah, bukan kecewa, tapi pengakuan. Pengakuan bahwa semuanya sudah selesai. Aku mau tidur di apartemen Ririn malam ini. Besok jangan cari aku. Kamu ngambek lagi? Astaga Tan, cuma karena aku pulang malam? Kamu tuh parnoan banget. Lagian cewek karir itu emang gitu ya? Nggak bisa dikritik dikit langsung ngambek. Tania tertawa kecil. Tawa yang aneh, pelan, nyaris seperti gumaman kesedihan. Aku bukan ngambek, Rizal. Aku cuma berhenti peduli. Ia melewati Rizal, membawa koper, laptop, dan 1 tas besar. Rizal masih terdiam di ambang pintu, terlalu bingung untuk bertanya lebih jauh. Begitu pintu tertutup,
Rizal duduk di sofa dan menatap mobil putih baru di luar jendela. Hatinya mulai merasa tak tenang. Tania mengemudikan mobil barunya menuju apartemen Ririn dengan tangan gemetar. Tapi bukan karena ragu. Melainkan karena ia sadar, keputusan besar memang selalu datang bersama ketakutan. Tapi yang lebih menakutkan adalah jika ia tetap bertahan dalam luka yang sama. Ia tidak tahu akan tinggal berapa lama di apartemen Ririn. Ia hanya tahu, malam ini adalah awal dari hidup yang baru. Dan besok, dunia Rizal akan mulai kehilangan cahaya sedikit demi sedikit. Bukan karena Tania pergi, tapi karena perempuan yang ia sebut bukan siapa-siapa ternyata adalah sumber dari semua kehidupannya. Tika berdiri mematung. Jemarinya menggenggam erat jilbab di sisi leher. Matanya menatap sosok yang tak ia sangka akan datang. Apalagi dengan cara seperti itu. Bu Rahmi, perempuan yang dulu menghujaninya dengan penolakan, kini bersimpuh di lantai marmer lobi gedung, di depan banyak mata yang terdiam karena kaget. Tubuhnya bergetar. Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Tika tidak bisa berkata apa-apa. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. Jiwanya seperti diguncang keras, bukan karena bangga, tapi karena rasa tak percaya. Perempuan yang dulu tak mau menyambut tangannya, kini bersujud di kakinya. Andi, suara lirih Tika akhirnya pecah, memanggil pelan suaminya yang baru tiba menyusul. Andi melihat ibunya dari jauh, langsung mempercepat langkahnya. Saat tiba, ia refleks meraih lengan ibunya. Bu, ibu ngapain? Ucap Andi panik. Tangannya ingin mengangkat tubuh ibunya. Tapi Bu Rahmi menahan. Ia masih bersimpuh, bahkan dengan suara pelan berkata, biar ibu begini. Beberapa kerabat dari pihak keluarga Gunawan ikut berdatangan, bingung. Beberapa dari mereka berdiri canggung, tak menyangka kejadian ini benar-benar terjadi. Seorang ibu yang begitu menjaga wibawa kini mencium ujung kain gaun sederhana yang dipakai menantunya. Saya salah menilai kamu, Tika. Suara Bu Rahmi akhirnya pecah. Saya buta. Saya sombong. Saya terlalu takut kehilangan kehormatan sampai saya melukai perasaan seorang anak baik. Tika masih diam. Matanya basah, tapi tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Ibu datang ke sini karena dengar berita. Dengar dari tamu-tamu, katanya, kamu dipermalukan. Di pernikahanmu sendiri. Di hari yang seharusnya kamu bahagia. Dan yang melakukan itu adalah keluarga saya sendiri. Andi menunduk. Wajahnya tegang. Tangan Tika mulai bergetar. Ibu malu, Tika. Ibu malu banget. Kamu lebih mulia dari kami yang pakai perhiasan, jas, dan mobil mewah. Kamu jauh lebih besar dari semua kesombongan yang pernah kami pertontonkan. Beberapa tamu yang sebelumnya memandang sinis, kini tertunduk. Tamu dari pihak keluarga Tika menahan air mata haru. Bahkan beberapa dari mereka ikut risak pelan, melihat kejadian yang tak pernah mereka duga. Ibu rela kamu gak maafin ibu sekarang. Tapi izinkan ibu memperbaiki semuanya. Izinkan ibu jadi ibu mertuamu. Beneran? Bukan cuma di atas kertas. Tika menutup mulutnya. Suara tangisnya akhirnya pecah, lirih dan gemetar. Ia berlutut, mencoba mengangkat tubuh Bu Rahmi. Bu, jangan begini. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga punya banyak kurang. Justru karena kamu gak merasa siapa-siapa, kamu jadi seseorang. Jawab Bu Rahmi sambil menggenggam kedua tangan Tika erat. Andi berdiri di belakang mereka, matanya merah menahan gejolak emosi yang tak bisa dibendung. Ia memejamkan mata, menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban yang ia pikul selama ini mulai perlahan-lahan runtuh. Dini datang perlahan. Wajahnya pucat. Ia menatap ibunya dan Tika yang kini saling memeluk. Tak ada keberanian dalam langkahnya, hanya rasa bersalah yang perlahan menghujam. Bak Dini, suara Andi tajam. Dini menatap adiknya, lalu ke arah Tika. Beberapa saat ia hanya diam. Lalu, dengan langkah tertahan, ia ikut mendekat. Maaf, Tika, ucapnya pelan. Aku terlalu sombong. Aku pikir aku sedang menjaga nama keluarga. Tapi ternyata, aku sedang membusukkan diri sendiri. Tika tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Dini, dan dari sorot matanya, tak ada dendam di sana. Hanya luka lama yang perlahan sembuh.
Aku tahu gak bisa langsung perbaiki semuanya, lanjut Dini. Tapi kalau kamu mau, izinkan aku jadi kakak yang sesungguhnya mulai hari ini. Tika mengangguk pelan. Kita semua belajar, Mbak, aku pun belajar, untuk menerima yang tidak mudah. Isak tangis mulai terdengar di mana-mana. Bahkan beberapa kerabat pria dari pihak keluarga Andi tampak menyeka mata. Pemandangan itu membuat suasana berubah. Bukan lagi tentang pesta pernikahan yang megah, tapi tentang hati yang saling menunduk, tentang harga diri yang dikalahkan oleh ketulusan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Andi dan Tika duduk berdua di pelaminan yang mulai dibongkar. Lampu mulai redup. Ruangan makin sepi. Tapi hati mereka tak lagi gundah. Masih gak percaya tadi ibu datang? Tanya Andi sambil menggenggam tangan Tika. Tika menggeleng pelan, lalu tersenyum. Aku pikir aku bakal benar-benar ditolak seumur hidup. Aku pun gak menyangka. Tapi mungkin, yang selama ini ibu butuhkan, bukan perlawanan, tapi waktu. Kamu marah waktu ibu permalukan aku? Aku lebih dari marah. Tapi aku juga sadar, kita gak bisa maksa orang lain untuk langsung mengerti. Bahkan yang paling dekat sekalipun. Tika menyandarkan kepalanya di bahu Andi. Mereka tak bicara lagi, hanya saling diam dalam hangat yang menenangkan. Di rumah Bu Lastri, suasana masih haru. Beberapa keluarga yang pulang dari pesta tadi malam mampir sebentar, sekadar ingin mengucapkan selamat. Tapi yang mereka bicarakan bukan hanya soal pesta atau gaun, melainkan soal kejadian langka yang mereka saksikan langsung. Jarang loh, Bu Rahmi itu, nurunin harga dirinya segitu. Luar biasa anaknya. Bisa bikin ibunya luluh begitu. Bu Lastri hanya tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ia tahu, hari ini, anaknya tak hanya berhasil menikah, tapi juga berhasil mengajarkan arti penghormatan dan kesabaran tanpa perlu berteriak. Dan di malam pertama sebagai suami istri, Tika berbisik pada Andi sebelum tidur. Mas, kita mungkin gak mulai semuanya dengan sempurna. Tapi aku bersyukur, kita mulai dengan saling menerima kekurangan, bukan kelebihan. Andi mengecup keningnya lembut. Dan dari situlah kekuatan itu tumbuh. Lampu kamar dimatikan. Tapi cahaya dalam hati mereka menyala, lebih terang dari lampu manapun. Pagi itu langit Jakarta mendung, seolah menjadi cerminan isi hati Fitri yang penuh awan kelabu. Di ruang kerjanya, ia duduk terpaku di balik meja besar yang rapi. Sebuah foto pernikahan yang dulu dipajang di sudut ruangan kini telah menghilang, digantikan oleh figura berisi kutipan motivasi berbunyi, terkadang kita harus kehilangan segalanya, untuk menyadari betapa kuatnya kita bisa berdiri sendiri. Ia menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan cabang-cabang perusahaan miliknya. Namun, pikirannya tak sepenuhnya fokus. Ingatannya melayang ke peristiwa minggu lalu, saat ia memecat Haikal dan Tante Murni dengan gemetar dan air mata yang ditahan. Sekuat apapun ia berusaha terlihat tegar, hatinya tetap tercabik. Bu Fitri, suara sekretarisnya, Mira, memecah lamunan. Ibu ditunggu oleh perwakilan dari investor Singapura di ruang rapat lantai 2. Fitri mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia merapikan kerudung hitamnya, mengambil tas kulit, lalu berjalan dengan langkah pasti menuju ruang rapat. Di sepanjang koridor, para staf menunduk memberi hormat padanya. Aura wibawanya kini semakin terasa. Tak ada lagi wanita lugu yang hanya menjadi bayang-bayang suami, kini dia adalah pemimpin perusahaan yang disegani. Di ruang rapat, diskusi bisnis berlangsung alot. Namun Fitri tampil memukau. Cara bicaranya lugas, strateginya matang, dan presentasinya memikat. Dalam 2 jam, ia berhasil meyakinkan investor untuk menyuntikkan dana ekspansi senilai 18 miliar. Begitu rapat usai, Mira masuk dan menyerahkan map berisi data penting. Bu, ada tamu dari LSM perempuan yang ingin bertemu. Katanya penting dan mendesak. Fitri mengerutkan alis. LSM? Baik, suruh masuk. Beberapa menit kemudian, masuklah seorang wanita berhijab, paruh baya, dengan wajah tegas dan mata tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Retno dari Yayasan Perempuan Berdaya. Saya sudah mendengar cerita ibu dari berbagai media, ucap Bu Retno. Dan kami ingin mengundang ibu menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema, Perempuan Bangkit dari Pengkhianatan. Fitri terdiam sejenak. Ia tidak menyangka kisah hidupnya yang kelam ternyata menginspirasi banyak orang.
Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya hanya perempuan biasa yang pernah dikhianati. Justru karena itu, jawab Bu Retno lembut. Perempuan yang bisa bangkit dari pengkhianatan dan tetap berdiri tegar, itu yang luar biasa. Fitri mengangguk perlahan. Saya terima. Bukan untuk saya, tapi untuk perempuan-perempuan lain di luar sana yang butuh tahu bahwa mereka tidak sendiri. Sementara itu, di rumah kontrakan sempit di pinggiran Bekasi, Haikal duduk lesu di lantai bersama Tante Murni. Mata mereka sembab, wajah kusut, dan tubuh kurus kering akibat berhari-hari hanya makan nasi bungkus dari warteg murah. Gimana ini, Kak? Suara Tante Murni parau. Uang kita tinggal 200.000. Aku gak kuat hidup kayak gini. Haikal menarik napas panjang. Aku udah coba ngelamar ke beberapa tempat. Tapi begitu mereka tahu aku mantan suami Bu Fitri, semuanya nolak. Kamu harus minta maaf sama dia. Rayu dia biar kita dikasih kesempatan lagi. Haikal menoleh tajam. Kamu pikir dia bakal luluh setelah semua yang kita lakukan? Tante Murni menangis. Aku gak kuat tidur di lantai begini. Kak, dulu hidup kita enak. Sekarang malah jadi kayak gembel. Haikal bangkit berdiri. Wajahnya pucat. Ia berjalan ke jendela yang kacanya retak. Dari sana ia melihat anak-anak kecil bermain bola di lapangan tanah merah. Dunia terus berjalan tanpa peduli akan penderitaannya. Aku akan ke kantor Fitri, katanya akhirnya. Bukan buat minta balikan, tapi buat minta kerja, apapun. Satpam kek, tukang bersih-bersih kek. Keesokan harinya, Fitri tengah memimpin meeting dengan tim kreatif saat seorang staf keamanan menghampiri. Bu, ada seseorang yang memaksa masuk. Dia bilang dia Haikal, mantan suami ibu. Seluruh ruangan sontak hening. Beberapa pegawai saling memandang. Fitri menutup laptop pelan. Bawa dia ke ruang tunggu. Katanya dingin. Saya akan temui sebentar lagi. Setengah jam kemudian, ia melangkah ke ruang tunggu. Di sana Haikal duduk dengan wajah tertunduk. Pakaiannya lusuh, dan sepatu hitamnya sudah bolong di ujung. Fitri berdiri di depannya. Tak ada senyum, tak ada tatapan iba. Ada apa kau kesini? Haikal mengangkat wajah, mata berkaca-kaca. Aku gak minta banyak, Fit. Aku cuma minta kerja. Jadi tukang kebun pun gak apa-apa. Aku kelaparan. Fitri menahan nafas. Ada gejolak dalam hatinya. Tapi ia tahu, ini bukan waktunya untuk bersikap lemah. Kau ingat waktu aku minta kau hadir ke acara keluarga? Kau malah datang dengan selingkuhanmu. Itu kesalahan, Fit? Bukan kesalahan. Itu pilihan. Dan sekarang kau harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Haikal menunduk. Aku salah. Tapi tolong, kasihanilah aku, walau hanya sedikit. Fitri memandangi pria itu dalam-dalam. Pria yang dulu begitu ia cintai, yang kini hancur oleh ulahnya sendiri. Aku bukan Tuhan. Tapi aku juga bukan perempuan lemah seperti dulu. Aku tidak membalasmu dengan kekerasan. Aku hanya menarik kembali apa yang menjadi milikku. Ia berbalik dan melangkah pergi. Haikal hanya bisa menatap punggung itu. Punggung seorang perempuan yang kini berdiri di atas kehancuran masa lalu dengan kepala tegak. Beberapa hari kemudian, media sosial dihebohkan dengan foto-foto seminar nasional tentang pemberdayaan perempuan. Di podium utama, berdiri Fitri dengan hijab putih dan jas formal hitam. Di belakangnya terpampang spanduk bertuliskan, "Bangkit dari luka, berdiri dengan kekuatan." Dalam pidatonya, Fitri bicara tanpa naskah. Suaranya tenang, namun menggema penuh makna. Dulu saya pernah dikhianati oleh orang yang saya cintai. Saya pernah merasa tidak berharga, hancur, dan ingin mengakhiri semuanya. Tapi saya sadar, saya masih punya harga diri. Saya punya potensi. Saya punya anak-anak yang butuh ibu yang kuat. Dan di titik itulah saya berdiri kembali. Gemuruh tepuk tangan mengguncang ruangan. Kalau hari ini kalian ada di sini, itu artinya kalian sudah setengah jalan menuju kebangkitan. Jangan tunggu orang lain yang mengangkat kalian. Angkat diri kalian sendiri. Percayalah, kita jauh lebih kuat dari yang kita kira. Di antara para peserta, banyak yang menitikkan air mata. Salah satunya adalah seorang ibu muda bernama Rika,
yang datang dari Surabaya setelah suaminya selingkuh dan mengusirnya dari rumah. Ia memeluk anaknya erat dan berbisik pelan. Mama akan bangkit, nak. Demi kamu. Sementara itu, Haikal dan Tante Murni semakin terpuruk. Setelah ditolak mentah-mentah oleh Fitri, mereka mencoba melamar ke berbagai tempat. Namun rekam jejak mereka sudah tercemar. Nama mereka viral di media sosial sebagai pasangan pengkhianat. Pada malam yang dingin, mereka duduk di emperan toko tutup, beralaskan kardus bekas. Tubuh mereka gemetar kelaparan. Hujan rintik-rintik membasahi rambut dan pakaian mereka. Kita gak bisa hidup kayak gini terus, lirih Tante Murni. Haikal hanya terdiam. Ia merasa harga dirinya telah terinjak-injak, tapi ia tahu, semua ini adalah buah dari perbuatannya sendiri. Fitri menang ya, Kak? Gumam Tante Murni lirih. Haikal menatap ke langit mendung. Fitri gak menang. Dia cuma kembali jadi dirinya yang sebenarnya. Dan kita cuma kena karma. Di suatu pagi yang cerah, Fitri membuka pintu rumah mewahnya. Di teras, dua anaknya berlarian menyambutnya. Ia meraih mereka dan memeluk erat. Mama gak akan biarin siapapun lukai kalian lagi, bisiknya. Anak-anak tertawa riang. Di kejauhan, mentari muncul dari balik awan. Fitri menatap ke langit. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi luka yang menganga. Yang ada hanya harapan. Dan tekad untuk terus melangkah, meninggalkan masa lalu, dan menjemput masa depan. Suasana rumah besar itu pagi ini tidak seperti biasanya. Semua pekerja rumah tangga tampak tegang dan penuh waspada. Tidak ada yang berani bersuara keras. Bahkan langkah kaki mereka pun terdengar sangat pelan, seolah takut menimbulkan suara sekecil apapun. Sejak kejadian malam ulang tahun Naya, keadaan rumah tangga Fitri dan Dimas berubah drastis. Dimas yang sebelumnya selalu tampil penuh percaya diri, kini hanya berkeliaran dengan pakaian lusuh, wajah yang belum bercukur, dan bau alkohol yang menyengat. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, dan kini tinggal di rumah ini hanya karena rasa iba dari mertuanya, yang mulai kehabisan alasan untuk tetap membelanya. Fitri, sementara itu, tampak makin kuat. Bukan karena hatinya tidak lagi sakit, tapi karena ia tahu, jika dia goyah, maka Naya juga akan hancur. Anaknya adalah sumber kekuatan terbesarnya. Sejak malam itu, Fitri tidak lagi meneteskan air mata di depan Dimas. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi bertanya kenapa dan bagaimana Dimas bisa berubah menjadi monster. Semua sudah cukup. Semua sudah selesai. Pagi itu, saat mentari belum terlalu tinggi, Fitri duduk di meja makan sendirian. Pagi-pagi ia sudah mengenakan setelan jas panjang warna krem keemasan, dengan riasan sederhana tapi mencolok kewibawaannya. Seorang pengacara dari firma hukumnya akan datang pagi ini. Dimas masuk ke ruang makan dengan langkah gontai. Matanya sembab. Bajunya lecek. Ia tidak sadar kalau napasnya berbau minuman keras. Ia tidak bicara. Ia hanya mengambil sepotong roti dan menuangkan kopi dari teko ke cangkir. Fitri hanya melirik sekilas. Aku nggak akan tinggal diam. Fit, kau terlalu keterlaluan. Kau minum lagi, Dimas? Fitri bicara tanpa menoleh. Kenapa? Kau takut aku jadi gila? Kau takut aku nyerang kamu? Dimas duduk di kursi seberang, melipat kakinya, sambil menyeruput kopi panas. Aku takut Naya melihat ayahnya makin rusak setiap hari. Dimas mengetuk-ngetukkan jari di meja. Naya. Selalu Naya. Kau bahkan gak pernah mikirin perasaan suamimu. Suami? Fitri kini memutar pandangan ke arah Dimas. Tatapannya tenang, tapi dingin. Suamiku sudah mati malam itu. Malam saat dia menyiramku dengan kopi panas, karena aku menolak dijadikan istri pertama dari poligami rendahanmu. Dimas tidak sanggup membalas. Tangannya bergetar. Tapi entah kenapa, ego laki-lakinya tetap memberontak. Kau pikir semua ini salahku? Aku hanya ingin menolong dia. Dia butuh tempat tinggal. Kau tidak pernah tahu kalau dia pernah hampir bunuh diri karena kau rayu dia saat aku kerja lembur, kan? Dimas terdiam. Fitri berdiri. Ia mengambil map coklat dari meja samping, kemudian melemparnya ke arah Dimas. Baca itu. Surat perceraian. Aku tidak main-main. Dimas membelalakan mata.
Ia membuka map itu dan melihat cap pengadilan, tanda tangan pengacara, dan lampiran tentang pembagian aset. Tapi dari semua lembar itu, hanya satu yang membuat tangannya gemetar hebat. Halaman tentang pembatalan semua akses ke rekening perusahaan. Kau memutus semua rekeningku? Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup mewah sementara aku dan Naya menyembuhkan luka? Dimas berdiri dan membanting kursinya. Fitri, aku ini suamimu. Kau tidak bisa seenaknya begini. Fitri tidak gentar. Ia berdiri tegak, menghadap langsung wajah Dimas. Kau pikir aku ini siapa? Wanita bodoh yang akan menangis dan mohon-mohon untuk tidak kau tinggalkan? Dimas, sejak malam itu aku bukan lagi istrimu. Aku hanya ibu dari anak kita. Dan aku tidak akan biarkan anak kita tinggal bersama laki-laki seperti kamu. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Fitri berjalan pelan ke arah pintu depan. Dua orang berdasi dengan koper masuk. Salah satunya adalah pengacaranya, Bu Laras. Yang satu lagi adalah petugas pengadilan yang mengantar pemberitahuan resmi. Dimas hanya bisa menatap nanar saat surat itu diserahkan langsung ke tangannya. Saudara Dimas Prayoga, sesuai dengan keputusan pengadilan sementara, Anda diminta keluar dari rumah ini dalam waktu 3x24 jam. Apa? Dimas menatap surat itu seakan tak percaya. Fitri, ini rumah kita. Rumah ini atas nama kita berdua. Sudah tidak lagi, jawab Fitri pelan. Kau lupa? Semua aset ini atas nama perusahaan. Dan perusahaan sepenuhnya milikku. Kau bukan siapa-siapa sekarang. Dimas menatap kosong. Ia ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin membalik meja makan itu dan melempar semua perabot. Tapi yang bisa ia lakukan hanya memegang surat itu dan menatap Fitri penuh kebencian yang bercampur ketakutan. Kau akan menyesal. Aku bersumpah, kau akan menyesal telah menghancurkan hidupku. Aku sudah cukup menyesal karena pernah menikah denganmu. Jadi tidak perlu kutambah. Malam itu, Dimas duduk termenung di dalam kamarnya. Semua koper sudah terkemas. Para pembantu rumah tangga tidak ada yang bersedia membantunya. Bahkan sopir pribadi yang dulu begitu menghormatinya pun kini menolak mengantarnya ke hotel. Ia harus pergi. Dan ia pergi. Tanpa uang, tanpa kehormatan, tanpa siapapun di sisinya. Sementara itu, di ruang tengah rumah, Fitri duduk sambil memangku Naya yang sedang tertidur. Gadis kecil itu kini tidur lebih tenang. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi suara pecahan gelas dari ruang tamu. Tidak ada lagi air mata ibunya yang diam-diam menetes malam-malam. Fitri mencium kening putrinya. Ayahmu mungkin pernah baik. Nak, bisiknya lirih. Tapi sekarang, kita harus kuat. Karena dunia ini nggak akan menunggu sampai kita sembuh. Kita yang harus jalan lebih cepat dari lukanya. Keesokan harinya, kabar tentang Dimas sudah menjadi bahan bisik-bisik di kalangan karyawan perusahaan. Mantan direktur yang dulu bergaya mewah kini menjadi buruan debt collector karena utangnya di belakang perusahaan. Tapi itu bukan urusan Fitri lagi. Kini, ia fokus membangun kembali hidupnya. Ia memperluas jaringan bisnis, memperbanyak CSR perusahaan, dan memulai program rehabilitasi psikologis untuk wanita korban kekerasan rumah tangga. Dan semua berawal dari satu keputusan, untuk tidak lagi diam, untuk tidak lagi menjadi korban. Setiap pagi kini dimulai dengan kesunyian yang menggema di setiap sudut rumah mewah milik Fitri. Tidak ada lagi suara langkah kaki Haikal. Tidak ada suara batu kecilnya di pagi hari atau komentar sinisnya saat Fitri mempersiapkan sarapan untuk keluarga. Rumah itu sunyi, tetapi sunyi yang membuat Fitri merasa lega. Namun, bukan berarti luka di hatinya telah sembuh. Fitri menatap keluar jendela ruang kerja. Matanya menerawang jauh ke halaman belakang, di mana ayunan anaknya dulu berada. Bekas tawa bahagia keluarga yang dulu dia pertahankan mati-matian, kini hanya tinggal kenangan yang tak lagi indah. Kenyataan bahwa suaminya sanggup menyiram wajahnya dengan kopi panas saat ia menolak dipoligami, menjadi luka yang tak bisa ditawar oleh waktu. Dan kenyataan bahwa itu terjadi tepat di hari ulang tahun anak mereka membuatnya kian sulit untuk dimaafkan. Pagi itu, Fitri menerima laporan dari tim legal kantornya. Perusahaan miliknya kini telah resmi menghapus nama Haikal dari daftar pemegang saham minoritas, serta mengeluarkan surat gugatan balik atas beberapa pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan Haikal selama menjadi salah satu direktur di perusahaan tersebut. Bu Fitri, semua proses hukum berjalan lancar.
Pengadilan sudah mengesahkan surat pencabutan kuasa dan aset atas nama Bapak Haikal telah dibekukan sementara hingga proses perceraian selesai. Ucap Siska, kepala bagian hukum yang sangat setia dan sigap. Fitri mengangguk pelan, menandatangani beberapa berkas dengan tangan yang sudah mulai terbiasa menandatangani pemecatan dan restrukturisasi perusahaan. Terima kasih, Siska. Setelah ini, siapkan tim untuk survei rumah yang digunakan Haikal dan wanita itu. Aku ingin segera tarik aset itu. Rumah itu bukan hak mereka. Siap, Bu. Akan kami atur hari ini juga. Hari itu, Fitri memutuskan untuk turun langsung ke lokasi. Rumah kecil bergaya minimalis di pinggiran kota itu memang merupakan salah satu aset investasi miliknya. Selama ini ia mempercayakan rumah itu sebagai tempat tinggal sementara untuk Haikal dengan alasan operasional perusahaan. Tapi kini ia tahu, rumah itu adalah sarang pengkhianatan. Mobil mewah Fitri berhenti tepat di depan pagar rumah yang tampak tak terurus. Rumput liar menjulang di taman depan. Ket tembok mulai memudar. Ketika ia turun dari mobil, seorang tetangga yang mengenalnya menyapa dengan lirih. Bu Fitri ya? Saya tetangga sebelah. Mohon maaf, tapi selama ini, rumah ini sering ribut. Wanita di dalam itu bukan istri sah, ya? Kami semua tahu itu. Tapi tidak enak ikut campur. Fitri hanya mengangguk. Ia menekan bel, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Wanita itu, Diana, berdiri di balik pintu dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan pakaian rumah yang lusuh. Kau? Diana terkejut dan melangkah mundur. Ambil barangmu. Kau punya waktu 2 jam. Rumah ini bukan milikmu. Bukan milik Haikal. Ini milik perusahaanku. Dan aku pemiliknya. Diana hendak membuka mulut, mungkin hendak membantah. Tapi sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, 2 orang pengacara Fitri muncul dari belakang, menyerahkan surat resmi pengosongan rumah. Apa-apaan ini? Kami juga manusia, Bu Fitri. Haikal suamimu, teriak Diana, suaranya serak, menggema di halaman kecil itu. Dan kau perusak rumah tanggaku. Kau tahu persis aku masih istri sahnya ketika kau tidur dengan suamiku, ucap Fitri datar. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki dari dalam rumah. Haikal muncul dengan kaos oblong dan celana pendek, matanya merah, wajahnya pucat. Jelas ia tidak menyangka Fitri akan datang langsung ke tempat itu. Fitri, kamu nggak bisa begini. Aku bisa. Dan aku sudah lakukan. Kau bukan siapa-siapa lagi. KTPMU akan segera berganti status. Perceraian sudah kuajukan minggu lalu. Kau pikir aku akan bertahan setelah kau menyiram wajahku dengan kopi panas hanya karena aku tidak mau kau poligami? Haikal menunduk. Untuk pertama kalinya, pria itu benar-benar tampak tak berdaya. Aku nggak punya tempat lagi, Fitri. Itu bukan urusanku. Kau pikir bagaimana perasaanku waktu anak kita melihat ayahnya menyiram kopi ke ibunya saat ulang tahunnya sendiri? Coba kau tanya anak kita. Dia bahkan tidak mau lagi melihatmu. Diana menangis, tubuhnya gemetaran. Ia tak menyangka hidup mewah yang dijanjikan Haikal kini hancur di depan matanya. Aku beri waktu kalian 2 jam. Setelah itu, pintu ini akan dikunci oleh petugas keamanan dan semua akses kalian dicabut. 2 minggu kemudian, kabar tentang Haikal dan Diana menjadi perbincangan hangat di kalangan mantan karyawan perusahaan Fitri. Setelah diusir, Haikal sempat tidur di warung kosong dan Diana kembali ke rumah kontrakan kecil orang tuanya di gang sempit yang dulu dia tinggalkan setelah naik kelas, jadi simpanan direktur. Sementara itu, Fitri kembali fokus pada bisnis. Ia memperluas jangkauan perusahaan, menjalin kerjasama baru, dan bahkan ditawari untuk menjadi pembicara dalam seminar pengusaha perempuan tangguh di Jakarta. Tapi luka itu belum benar-benar hilang. Setiap malam, Fitri masih sering terbangun. Wajah Haikal, tangan yang menyiram kopi, suara tangis anaknya di pesta ulang tahun, semuanya masih terbayang jelas. Namun, ia tahu bahwa luka itu kini menjadi bahan bakarnya untuk bertahan. Suatu malam, ia duduk di kamar anaknya yang telah tertidur. Ia membelai rambut anak laki-lakinya dengan lembut, lalu membisikkan kata-kata lirih. Maafkan ibu ya, Nak. Ibu mungkin tak bisa memberikan keluarga yang utuh. Tapi ibu janji akan selalu melindungimu, apapun yang terjadi. Air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan karena lemah. Melainkan karena ia telah memilih untuk kuat.
Di sisi lain, Haikal berjalan menyusuri trotoar. Bajunya kusam, rambutnya panjang tak terurus. Ia memeluk tas selempang kecil berisi baju-bajunya yang tinggal 2 potong. Di tangannya tergenggam brosur lowongan kerja serabutan. Tidak ada lagi supir pribadi, tidak ada lagi kartu akses kantor, tidak ada lagi uang saku bulanan. Ia sempat meminta bantuan teman-temannya, tapi tak ada yang bersedia. Nama Haikal tercoreng. Semua orang tahu ia telah menghancurkan pernikahan hanya karena keinginan berpoligami yang tak terkendali. Bahkan, rekan bisnis lama enggan bertemu dengannya. Mereka lebih memilih setia pada Fitri, pemilik perusahaan yang sah. Malam itu, ia tidur di emperan toko, beralaskan kardus. Tubuhnya menggigil. Saat ia menatap langit, ia teringat senyum Fitri yang dulu. Senyum yang ia abaikan. Cinta yang ia hianati. Dan di ujung sana, tak jauh dari tempat ia berbaring, sebuah mobil mewah melintas. Fitri duduk di dalamnya, menatap lurus ke depan, tak menyadari bahwa lelaki lusuh yang kini menggelandang itu adalah pria yang pernah mengikat janji suci di hadapannya. Namun waktu telah membalik segalanya. Dan Fitri tahu, ini baru permulaan dari pembalasan yang sebenarnya. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Fitri berdiri di balik jendela kaca ruang tengah rumahnya, memandangi kebun kecil yang dulu dibanggakan Haikal sebagai hasil kerja sama mereka. Kini, taman itu hanya menjadi saksi bisu kehancuran rumah tangganya yang dulu tampak sempurna. Matanya yang sembab masih meneteskan sisa air mata semalam. Pikirannya kembali pada semua momen ketika ia berjuang sendiri mempertahankan bahtera rumah tangga mereka. Sementara Haikal asyik membina kebohongan dengan perempuan yang selama ini dianggapnya sebagai keluarga, tantenya sendiri. Hari ini, satu langkah besar akan ia ambil. Fitri sudah menyerahkan seluruh urusan hukum kepada pengacara perusahaannya, termasuk laporan kepemilikan harta, pengkhianatan rumah tangga, hingga pencemaran nama baik oleh Haikal dan Rani yang sempat mencoba menyebar isu bahwa Fitri tidak pernah memberikan nafkah batin. Padahal kenyataannya, selama ini Fitri yang menopang semuanya. Dari dapur rumah hingga dompet Haikal yang selalu minta diisi tanpa malu. Bu, surat pengalihan kepemilikan aset atas nama Haikal dan Rani sudah diproses. Hari ini mereka resmi kehilangan seluruh hak atas fasilitas perusahaan maupun pribadi, ujar Rani, asisten kepercayaan Fitri yang telah menemaninya sejak awal merintis bisnis. Fitri hanya mengangguk. Kabarin juga ke bagian keamanan. Pastikan mereka tidak bisa lagi masuk ke lingkungan perusahaan atau rumah pribadi. Aku nggak mau lihat wajah mereka lagi, kecuali di pengadilan. Haikal dan Rani duduk di sebuah warung pinggir jalan, mengenakan pakaian seadanya. Rani yang biasanya tampil dengan blazer mahal dan make-up tebal, kini hanya bermodalkan bedak tipis dan rambut diikat asal. Haikal lebih menyedihkan. Kemeja putihnya sudah kusam, sepatu kulitnya tinggal sebelah, sementara ia terus-menerus menatap layar ponselnya yang mati total karena tak mampu membeli pulsa listrik. Aku nggak percaya Fitri sekejam itu. Dia benar-benar tega ngerampas semuanya dariku. Geram Haikal sambil membanting sendok nasi goreng yang bahkan bukan hasil beli. Mereka menumpang makan dari sedekah warung. Kita ini korban, Kal. Kita cuma cinta, bisik Rani pelan, matanya nyaris berkaca-kaca, tapi jelas di balik itu ada penyesalan mendalam. Ia tak menyangka perempuan yang selama ini disangkanya lemah dan terlalu sibuk kerja bisa menjatuhkannya begitu parah. Cinta? Haikal tertawa miris. Cinta nggak bakal cukup buat bayar listrik, buat bayar makan. Sekarang kita hidup kayak gini. Diusir dari apartemen, ditolak kerja di mana-mana karena semua perusahaan itu kenal sama Fitri. Dia punya jaringan luas. Bahkan teman-temanku sendiri pada menjauh. Gila. Rani menunduk, menatap kuku-kukunya yang sudah tak terawat. Aku masih nggak ngerti, Kal, kenapa Fitri bisa punya segitu banyak kekuatan? Bukannya dia cuma perempuan biasa yang dulunya anak kampung juga. Haikal menoleh tajam. Itu yang aku sesali. Selama ini aku remehkan dia. Aku pikir dia cuma sukses karena aku yang dampingi. Tapi ternyata dia jauh lebih dari itu. Sekarang aku sadar, tanpa aku pun dia tetap bisa berdiri. Dan aku? Hancur. Fitri duduk di ruang CEO dengan berkas di tangannya. Satu persatu laporan keuangan, restrukturisasi aset, dan laporan perkembangan proyek sosialnya ia pelajari dengan cermat. Perempuan itu tak membiarkan luka batin menghalangi misinya, memulihkan harga dirinya, dan menjadikan kisahnya pelajaran bagi banyak perempuan lain.
Saat makan siang, ia menerima kedatangan seorang wanita muda bernama Salsa, karyawan baru yang sebelumnya korban KDRT suaminya sendiri. Fitri menerima langsung wawancaranya saat itu karena melihat ketulusan dan semangat dalam mata Salsa. "Kamu sudah siap kerja hari ini?" tanya Fitri lembut. "Iya, Bu. Terima kasih sudah kasih saya kesempatan," jawab Salsa pelan, masih kagok melihat sosok perempuan muda nan elegan itu. Fitri tersenyum, tatapannya penuh kekuatan. "Di sini, kita bukan hanya kerja. Kita bangun hidup dari luka. Sama-sama." Sementara itu, berita tentang kejatuhan Haikal dan Rani mulai menyebar di media sosial dan grup-grup gosip. Banyak yang awalnya menganggap Fitri hanyalah istri biasa, kini angkat topi. Para ibu-ibu mulai menjadikan kisah Fitri sebagai motivasi. Bahkan beberapa komunitas perempuan mengundangnya sebagai pembicara. Namun tak semua orang senang. Ibunya Haikal, yang dulu mendukung anaknya menikah dengan Fitri karena kekayaan, kini mendadak menyalahkan Fitri atas semua yang terjadi. "Dasar perempuan licik. Kau bukan menantu, kau itu penghancur rumah tangga anakku," teriaknya saat nekat datang ke rumah Fitri dan diteriaki satpam karena memaksa masuk. Fitri yang saat itu sedang menerima kunjungan media, tetap tenang. Ia keluar ke halaman, berdiri menghadapi ibu mertuanya. "Saya tidak pernah merebut apa yang bukan milik saya, Bu. Tapi saya juga tidak akan biarkan siapapun merebut apa yang sudah saya bangun dengan darah dan air mata." Hari-hari terus bergulir. Fitri mulai sibuk mengembangkan lini bisnis baru, organisasi pemberdayaan perempuan korban pengkhianatan. Di sana ia membuka pelatihan keterampilan, terapi mental, hingga konsultasi hukum gratis. Haikal yang mulai frustasi, mencoba menghubungi beberapa kolega lamanya, namun semua menutup pintu. Dalam kegilaan, ia sempat nekat mendatangi rumah Fitri. Namun tak disangka, Fitri sudah mengantisipasi. Haikal hanya bisa berdiri terpaku ketika satpam rumah menyodorkan surat perintah penahanan sementara jika ia kembali mengganggu kehidupan Fitri. Rani yang menemaninya hanya bisa menariknya pergi, menahan tangis yang tak kunjung reda. "Kal, kita salah. Kita pikir kita bisa hancurin dia. Tapi ternyata kita malah yang dihancurkan," lirih Rani. Haikal menatap langit mendung. Hatinya lebih kelabu dari awan di atas. "Aku nggak pernah tahu rasa dihancurkan bisa sesakit ini." Suatu malam, Fitri berdiri di balkon apartemennya yang baru. Kota di bawahnya berkilau penuh lampu. Tapi hatinya tidak lagi ingin membalas. Ia hanya ingin tenang, membesarkan anaknya kelak dalam damai, dan menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah email masuk. Dari Haikal. Subjek, "Maaf, Bu Fitri. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Selain mengakui betapa dalam penyesalan saya. Saya sadar saya telah kehilangan perempuan terhebat dalam hidup saya. Jika waktu bisa diulang, saya akan memilih setia, memilih mendengarkan, dan memilih untuk tidak jatuh ke dalam godaan semu. Tapi saya tahu, penyesalan tidak akan mengubah kenyataan. Saya tidak berharap dimaafkan. Saya hanya ingin ibu tahu. Saya belajar. Terlambat, memang. Tapi saya belajar. Semoga bahagia selalu menyertai ibu. Haikal." Fitri hanya membacanya sekali. Tanpa ekspresi, ia menghapus email itu. Lalu menatap ke arah bintang yang nyaris tak terlihat karena cahaya kota. Dan di sana, di ketinggian tempat ia berdiri, ia tahu dirinya sudah menang. Bukan karena membalas, tapi karena ia berhasil mencintai dirinya sendiri setelah dihancurkan oleh orang yang seharusnya mencintainya. Fitri berdiri di depan jendela kaca besar ruang kerja pribadinya, memandangi gerimis yang turun perlahan di halaman kantor pusat miliknya. Di luar sana, awan mendung menyelimuti langit kota, seolah ikut menyuarakan kepedihan hati yang sejak kemarin masih menggelayuti dadanya. Tangannya menggenggam laporan keuangan yang baru saja diserahkan sekretarisnya, namun pikirannya tidak berada di sana. Ia tidak bisa mengalihkan ingatannya dari kejadian semalam. Teriakan ibunya, rintihan Tania, dan suara lirih Haikal yang memohon dengan suara bergetar masih terngiang jelas di kepalanya. Ia tak pernah menyangka bahwa pernikahan yang dulu dibangunnya dengan cinta dan harapan, kini justru dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya. Pintu ruang kerjanya diketuk pelan. Fitri menoleh. Sekretarisnya, Dini, melongokkan kepala. "Maaf, Bu Fitri. Ibu Rina, tante Anda,
datang. Dia menunggu di ruang tamu eksekutif. Fitri mengangguk. Suruh dia masuk ke sini. Tak lama, seorang wanita parubaya dengan dandanan mewah masuk dengan wajah tegang. Tante Rina adalah adik dari ibunya, yang selama ini memang tidak terlalu dekat dengan Fitri, tapi tak pernah menyakiti atau mencampuri urusannya. Fitri, ucapnya pelan setelah duduk, menatap keponakannya dengan sorot mata cemas. Tante datang karena khawatir. Tadi pagi ibu kamu pingsan di rumah. Katanya dia tidak mau makan sejak kejadian semalam. Bahkan tidak mau bicara dengan siapapun. Fitri hanya mendengus pelan. Biar dia tahu rasanya dikhianati. Dia sudah menusuk aku dari belakang. Tante, aku bukan anaknya lagi di matanya. Jadi aku juga tak perlu lagi peduli padanya. Tante Rina menghela napas dalam. Tapi bagaimanapun dia ibumu, Tri. Tante tahu kamu sangat sakit hati. Tapi dendam yang kamu tanam itu akan menjadi beban panjang untuk hatimu sendiri. Fitri menatap bibir Tante Rina tanpa menjawab. Di dalam dirinya berkecamuk perasaan getir yang sulit dikendalikan. Bukan berarti ia tak punya hati. Tapi luka yang diberikan ibunya terlalu dalam. Lalu kamu mau apa sekarang? Tanya Tante Rina setelah jeda panjang. Aku akan menyelesaikan semua ini dengan caraku. Mereka, semua yang mengkhianatiku, akan tahu tempat mereka. Tante Rina menggeleng pelan. Jangan sampai kamu kehilangan diri sendiri, Fitri. Jangan sampai kemenanganmu dibangun dari kehancuran yang membuatmu tidak lagi menjadi dirimu sendiri. Fitri menatap mata tantenya. Sorot matanya dingin, nyaris tak menunjukkan emosi. Mereka yang memaksa aku berubah, Tante. Bukan aku yang memilih jalan ini. Tapi aku akan pastikan mereka tidak bisa lagi menghancurkan hidupku. Tante Rina hanya diam. Sadar bahwa apapun yang ia katakan hari ini tidak akan bisa menembus dinding pertahanan emosi keponakannya. Setelah pamit, Fitri kembali duduk di kursinya. Ia membuka laptop dan menekan beberapa tombol, memunculkan berkas digital dengan judul, Surat Pemutusan Kerja. Ia mulai mengetik nama pertama, Haikal Prasetya. Di bawahnya, Tania Ayu Lestari. Lalu Laraswati, Ibunda. Tangannya tidak gemetar sedikit pun. Hatinya sudah membatu untuk hal-hal yang menyangkut mereka bertiga. Di rumah tua milik ibunya, suasana mencekam. Tania duduk di pojok ruang tamu dengan mata sembab. Sementara Haikal mondar-mandir seperti orang kebingungan. Laraswati masih berbaring di sofa, menolak makan atau minum apapun. Mama, kita harus bicara sama Fitri. Kita harus jelaskan kalau semua ini cuma salah paham, kata Haikal lirih. Tania menggeleng sambil menangis. Bukan salah paham. Aku memang tidur denganmu. Haikal, tidak ada yang bisa dibantah dari rekaman itu. Haikal menunduk. Ia tidak bisa membela diri. Bahkan dirinya pun kini dilanda rasa bersalah yang teramat sangat. Ia terperangkap dalam hubungan yang awalnya hanya pelarian dari kejenuhan, namun kini menjadi aib terbesar dalam hidupnya. Mama, bangun, dong, katanya pada ibu mertuanya yang masih memalingkan wajah. Kita harus lakukan sesuatu. Fitri akan menghancurkan kita semua. Laraswati akhirnya bersuara. Suaranya serak. Biarkan saja. Mama pantas dihukum. Mama memang sudah melampaui batas. Demi mempertahankan kamu, Haikal, Mama melukai darah daging Mama sendiri. Tangis kembali pecah. Tania hanya bisa memeluk lututnya sendiri sambil sesenggukan, sedangkan Haikal terduduk pasrah di lantai. Mereka seperti tiga orang terbuang yang tengah menunggu datangnya eksekusi. 2 hari kemudian, surat resmi pemecatan itu tiba. Fitri mengirimkannya melalui legal officer perusahaan, lengkap dengan salinan tertandatangani dan stempel notaris. Tidak hanya itu, nama ketiganya juga dihapus dari semua database pegawai dan keluarga direksi. Tak butuh waktu lama, kabar tentang drama internal keluarga Fitri menyebar di lingkungan kantor. Semua karyawan membicarakannya dengan berbisik-bisik, meski tidak berani menyinggung langsung di depan sang CEO. Yang pasti, mereka kini menatap Fitri dengan sorot berbeda, campuran kekaguman dan ketakutan. Di ruang kerja Fitri, suasana tetap hening. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, bahkan lebih sibuk dari sebelumnya. Setiap jadwal meeting, negosiasi proyek, hingga kunjungan bisnis ia hadiri sendiri, tanpa lagi ditemani suaminya yang dulu sering mendampinginya. Tapi di dalam hatinya,
luka itu tetap menganga. Pada suatu malam, ia pulang ke rumah mewahnya sendirian. Suasana sepi. Ia duduk di kamar, menatap ranjang kosong di sebelahnya. Udara dingin menusuk kulitnya meski AC sudah dimatikan. Ia mendesah panjang, lalu menutup mata. Dalam gelap, Fitri menangis tanpa suara. Air matanya mengalir membasahi pipi, membasahi bantal, menyatu dengan sesak yang selama ini ia tahan. Ia tidak menyesal atas semua keputusannya. Tapi ia tetap manusia. Ia tetap perempuan. Dan ia tetap seorang anak yang pada akhirnya merindukan ibunya, meski sang ibu telah menyakiti hatinya sedemikian dalam. Pagi berikutnya, di halaman belakang kantor, seorang petugas keamanan mendekati Fitri yang sedang meninjau area pembangunan gedung tambahan. Bu Fitri, ada seorang wanita tua berpakaian sederhana yang menunggu di gerbang belakang sejak pagi. Katanya dia mau ketemu ibu. Tapi dia tidak bawa identitas dan tidak mau pergi meski kami usir halus. Fitri mengerutkan alis. Seorang wanita tua? Seperti apa wajahnya? Sepertinya, ibunda ibu. Fitri terdiam sejenak. Ia memalingkan wajah dan menatap ke arah gerbang belakang dari kejauhan. Sosok wanita itu berdiri memeluk tas lusuh, wajahnya letih, bajunya lusuh seperti belum diganti berhari-hari. Itu ibunya. Tanpa berkata sepatah pun, Fitri melangkah meninggalkan lokasi pembangunan. Ia berjalan menuju gerbang, setiap langkahnya berat dan terasa mengguncang jiwanya. Saat tiba di depan ibunya, mereka saling menatap. Laraswati memejamkan mata sesaat, lalu menjatuhkan diri bersimpuh. Maafkan Mama, Nak. Air mata mengalir deras di pipi wanita tua itu. Fitri menunduk, rahangnya mengeras. Hatinya berteriak, tapi mulutnya tetap diam. Ia tidak mengangkat ibunya. Ia hanya memandangi tubuh lemah itu, wanita yang dulu mengasuhnya dengan kasih sayang, namun kini menjadi pengkhianat yang menyayat jiwanya. Pulanglah, Bu. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Suaranya lirih namun tegas. Laraswati tidak menjawab. Ia tetap bersimpuh, hingga tubuhnya akhirnya menggigil dan ambruk karena kelelahan. Fitri memerintahkan tim medis kantor untuk membawanya ke klinik, tapi ia tidak menjenguk. Ia hanya duduk di ruang kerjanya malam itu, menatap lampu kota dari jendela besar, memikirkan satu hal. Seberapa besar luka yang mampu dimaafkan oleh seorang anak kepada ibunya? Dan seberapa dalam dendam bisa bertahan? Sebelum akhirnya berubah menjadi kelelahan? Fitri duduk sendiri di ruang tamu rumah mewahnya yang kini terasa begitu luas dan sepi. Sinar mentari sore menyelinap lewat celah jendela besar, menyinari permukaan lantai marmer yang mengilap. Di atas meja, secangkir teh melati yang sudah dingin tidak disentuh sejak 1 jam lalu. Matanya menatap kosong ke arah dinding, tapi pikirannya berkelana jauh. Ia mengingat jelas bagaimana Haikal dan Tantrina bersimpuh di halaman kantor pagi tadi. Pakaian mereka lusuh, rambut acak-acakan, dan wajah mereka dipenuhi rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Itu adalah titik balik yang sudah lama ia tunggu. Ia telah memberi mereka kesempatan, tapi mereka justru menari di atas luka yang ia coba sembuhkan. Seketika, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Naya, anak sulungnya yang kini duduk di bangku SMP, turun sambil membawa buku pelajaran. Fitri tersadar, lalu segera menghapus sisa air matanya dan mencoba tersenyum. Mau belajar sama Bunda? Tanyanya lembut. Naya mengangguk pelan dan duduk di sampingnya. Mereka mulai membaca materi sejarah bersama. Fitri menjelaskan dengan sabar, tapi sesekali lamunannya kembali menariknya ke masa-masa sulit. Ia mengingat dengan jelas malam ketika Haikal pulang terlambat dan membawa aroma parfum wanita lain. Ia berpura-pura tidak tahu, demi menjaga utuh rumah tangganya. Namun kesabarannya dikhianati. Dering telepon rumah tiba-tiba membuyarkan fokus mereka. Fitri mengambil gagang telepon. Suara di ujung sana adalah satpam kantor. Ibu Fitri, maaf mengganggu. Ada 2 orang yang memaksa ingin bertemu. Mengaku sebagai Pak Haikal dan Bu Rina. Mereka menunggu di luar pagar sejak siang. Fitri menarik napas panjang. Ia mengangguk pelan, meskipun lawan bicaranya tak melihat. Biarkan mereka menunggu, katanya singkat, lalu menutup telepon. Naya menatap ibunya dengan rasa penasaran, tapi Fitri hanya tersenyum. Lanjut belajar. Ya, Bunda nggak mau kamu terganggu dengan urusan orang dewasa. Sore berganti malam.
Fitri berdiri di depan jendela lantai 2, menatap keluar. Di ujung pagar, masih terlihat sosok Haikal duduk bersandar lemas, sementara Rina tampak menunduk, memeluk tas lusuhnya. Mereka sudah kehilangan segalanya. Rumah mereka telah disita karena tidak mampu membayar cicilan. Uang simpanan Haikal lenyap setelah ia dipecat dari perusahaan. Tidak ada yang tersisa dari kehidupan mewah yang dulu mereka banggakan. Fitri tidak pernah merencanakan pembalasan sekejam ini. Tapi pengkhianatan mereka terlalu dalam. Ia sudah mengorbankan hidupnya, cinta dan waktunya, hanya untuk disambut dengan dusta dan luka. Malam itu, Haikal dan Rina terpaksa tidur di emperan pagar kantor Fitri. Hujan turun deras, membasahi tubuh mereka yang menggigil kedinginan. Tapi tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Tidak ada orang yang bersedia menampung mereka. Bahkan keluarga Rina pun menolak setelah mengetahui semua skandal yang ia lakukan dengan menantu saudaranya sendiri. Esok harinya, Fitri menghadiri undangan sebagai pembicara di acara seminar kewirausahaan perempuan. Ia mengenakan setelan blazer hitam berkelas dengan jilbab krem elegan. Wibawanya memancar dari cara bicara, senyum, hingga sorot matanya yang tegas. Di hadapan ratusan peserta, ia berbagi cerita perjuangannya dari nol, tanpa sedikitpun menyebut nama Haikal ataupun luka masa lalunya. Namun, di akhir acara, salah satu peserta wanita angkat tangan dan bertanya, "Ibu Fitri, bagaimana ibu bisa tetap kuat setelah dikhianati orang terdekat?" Fitri tersenyum. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Karena saya tahu, Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat semuanya. Dan saya percaya, setiap luka akan menemukan penawarnya saat kita ikhlas menjalaninya." Tepuk tangan menggema. Fitri menunduk hormat, lalu turun dari panggung. Saat ia berjalan keluar gedung, langkahnya terhenti. Di ujung jalan, Haikal berdiri dengan tubuh kurus dan pakaian yang hampir compang-camping. Matanya memohon. Rina duduk di trotoar, memeluk lutut, wajahnya penuh luka goresan. "Fitri, tolong!" Suara Haikal terdengar serak. Fitri berdiri tegak. Ia menatap mereka dengan mata teduh tapi tegas. "Tolong? Kalian lupa bagaimana dulu kalian meninggalkan aku? Menertawakanku di belakang? Menyiramku dengan pengkhianatan? Dan mengira aku tak akan pernah bangkit?" Rina bangkit dan berjalan tertatih, lalu menjatuhkan diri di lututnya. "Fitri, aku mohon. Aku salah. Aku terlalu tamak. Aku tergoda. Aku..." Fitri menoleh ke arah Rina, lalu menunduk sedikit. "Kalian sudah memilih jalan kalian sendiri. Dan sekarang, aku sudah memilih untuk hidup tanpa bayangan kalian. Cukup sampai di sini. Kalian tidak lagi punya tempat di hidupku." Ia melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Meski hatinya sempat bergetar melihat mereka begitu hina, tapi ia tahu, belas kasihan hanya akan membuka kembali luka yang telah susah payah ia sembuhkan. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Fitri semakin menguat. Ia membuka beberapa cabang baru restorannya, memperluas bisnis fashion muslimah, hingga mendirikan yayasan pemberdayaan janda korban KDRT dan perselingkuhan. Ia menjadi ikon perempuan tangguh yang bangkit dari reruntuhan cinta yang dikhianati. Sementara Haikal dan Rina semakin tenggelam dalam keterpurukan. Mereka tinggal berpindah-pindah dari satu musala kecil ke musala lainnya, menumpang tidur dan makan. Banyak orang mulai mengenali mereka sebagai pasangan selingkuh yang viral, karena dipermalukan di kantor oleh mantan istri yang ternyata CEO tempat mereka bekerja. Tidak ada simpati, hanya cemoohan. Suatu hari, Fitri tengah memberi ceramah di salah satu panti sosial miliknya. Ia berbicara dengan penuh kelembutan kepada para ibu yang patah hati. Tiba-tiba, seorang wanita tua menangis di barisan belakang. Fitri menghampiri dan memeluknya. "Bu, suami saya juga seperti suami ibu. Dia tidur dengan adik ipar saya sendiri. Saya merasa hancur." Fitri mengelus bahu wanita itu. "Tapi ibu belum hancur. Karena ibu masih bisa berdiri. Dan itu tanda bahwa Tuhan belum selesai membentuk ibu menjadi perempuan yang luar biasa." Mata semua hadirin berkaca-kaca. Fitri tak hanya menjadi penyintas, tapi juga penyembuh bagi mereka yang terpuruk. Beberapa minggu kemudian, Haikal tertangkap mencuri dompet di sebuah pasar tradisional. Ia ditangkap warga dan hampir diamuk massa sebelum seorang pemuda menghubungi polisi. Saat ditanyai, Haikal menangis di hadapan petugas. "Aku dulu punya semuanya.
Tapi sekarang, bahkan makan pun aku tak sanggup. Namanya kembali menjadi bahan perbincangan di media lokal. Banyak yang tak percaya bahwa mantan suami dari CEO sukses kini menjadi pencuri jalanan. Rina pun dilaporkan sering tidur di belakang kios pasar, mengais sisa makanan dari tempat sampah. Mereka menjadi simbol kehancuran karena keserakahan dan pengkhianatan. Suatu malam, Fitri berjalan sendiri di taman sambil mengenakan jaket panjang dan shawl wol. Ia duduk di bangku taman, menatap langit yang cerah bertabur bintang. Seorang anak kecil mendekatinya, menjual bunga melati. Beli, Bu, 1.000 aja. Biar bisa beli nasi. Fitri mengambil satu bunga dan memberinya selembar 50.000. Ambil sisanya buat makan, ya? Anak itu tersenyum lebar. Makasih, Ibu cantik. Fitri tersenyum, lalu menatap bunga melati itu. Wangi bunga itu mengingatkannya pada teh yang sering ia sajikan untuk Haikal. Dulu. Sekarang, teh itu hanya teman sunyinya. Tapi ia tak merasa sendiri. Ia tahu, banyak perempuan di luar sana yang sedang ia perjuangkan. Ia menutup matanya, membiarkan angin malam menyapu wajahnya yang tenang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fitri merasa benar-benar bebas. Bukan karena Haikal sudah tak ada, tapi karena ia tak lagi mengikat dirinya dengan luka masa lalu. Ia telah berdamai, dan dalam kedamaian itu, ia menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri.